Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Salsabila dengan NIM 2348201024. Dari kelas 5A, saya akan menjelaskan materi mengenai alkaloid, glikosida, dan saponin. Yang pertama itu adalah alkaloid. Apa itu alkaloid? Adalah metabolit sekunder yang umumnya berasal dari tumbuhan, mengandung atom nitrogen, bersifat basa, dan memiliki aktivitas farmakologis. Kemudian untuk tata nama, sebagian besar alkaloid memiliki akhiran in. Contohnya seperti morfin dan kodein. Selain itu juga bisa dari nama tanaman, struktur, kimia, dan efek farmakologi. Untuk sifat, yang pertama tuh bersifat basah dan rasa yang pahit. Kemudian sedikit larut dalam air, mudah larut dalam pelarut organik seperti alkohol, kloroform, eter. Kemudian, untuk rumus umum, alkaloid tidak memiliki rumus molekul umum yang tetap karena struktur kimianya sangat beragam. Namun, ciri utama alkaloid adalah keberadaan atom nitrogen biasanya dalam sistem cincin heterosiklik. Untuk klasifikasi yang pertama berdasarkan dari struktur kimia ada alkaloid indol, isoquinolin, tropan, piridin, dan piperidin. Untuk biosintesis itu ada alkaloid sejati, protoalkaloid, dan pseudoalkaloid. Untuk macam senyawa contohnya seperti morfin, kafein, atropin, quinina. Kemudian untuk kegunaan itu ada analgetik, contohnya seperti morfin, kemudian anti malaria, quinina, dan anti hipertensi seperti reserpin. Kemudian untuk biosintesis, proses pembentukan alkaloid dalam tumbuhan yang berasal dari asam amino seperti ornitin, lisin, fenilalanin, tritopan, dan tirosin. Proses ini melibatkan reaksi dekarboksilasi, metilasi, oksidasi, dan siklisasi yang menghasilkan berbagai kerangka alkaloid dengan aktivitas biologis penting. Untuk isolasi alkaloid, ekstraksi dengan pelarut organik, kemudian pengasaman untuk pembentukan garam, pembasahan adanya alkaloid bebas, kemudian pemurnian dengan kromatografi. Untuk reaksi identifikasi dengan reagen Dragendorf itu menghasilkan endapan jingga, Mayer menghasilkan endapan putih, dan Wagner menghasilkan endapan coklat. Untuk analisis bisa dengan UV vis, kemudian spektrofotometri inframerah, kemudian NMR, dan MS atau spektrometri massa. Kemudian glikosida. Apa itu glikosida? Glikosida itu adalah senyawa alam yang tersusun atas gula, glikon, dan bukan gula, aglikon yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Untuk tata nama berdasarkan jenis aglikon, misalnya glikosida flavonoid dan steroid. Berdasarkan tanaman sumber, nama gula jarang digunakan sebagai dasar penamaan. Untuk sifat, umumnya larut dalam air, dapat terhidrolisis oleh asam atau enzim, kemudian stabil pada pH netral. Rumus umum, glikosida memiliki rumus umum berupa gabungan glikon dan aglikon yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik tanpa rumus molekul tunggal. Untuk glikosida, klasifikasinya itu ada glikosida jantung, flavonoid, saponin, dan antarquinon. Untuk macam senyawa, contohnya seperti digoxin, rutin, dan salisin. Untuk kegunaan, itu sebagai kardiotonik atau obat jantung, kemudian antioksidan dan antiinflamasi. Kemudian untuk biosintesis glikosida terjadi melalui pembentukan aglikon, kemudian diikuti penambahan gula, glikosilasi oleh enzim sehingga terbentuk senyawa glikosida yang stabil dan aktif secara biologis. Untuk isolasi, dilakukan ekstraksi menggunakan air atau alkohol, kemudian pemurnian dengan kromatografi, KLT atau kolom. Kemudian reaksi dan identifikasi, pertama ada uji Keller atau uji Kliani untuk glikosida jantung. Kemudian uji Molis untuk reaksi positif gula, dan hidrolisis asam atau enzimatik untuk membuktikan adanya gula dan aglikon. Analisis struktur dengan UV vis, IR, dan NMR. Untuk saponin, apa itu saponin? Itu adalah glikosida alami yang memiliki sifat seperti sabun, terdiri dari aglikon, sapogenin, dan gula, serta mampu membentuk busa stabil dalam air. Untuk tata nama, penamaan saponin didasarkan pada jenis sapogenin dan sumber tanaman dengan akhiran sida atau osida. Sifat, bersifat amfifilik, membentuk busa, dapat menyebabkan hemolisis dan umumnya pahit. Untuk rumus umum, saponin memiliki rumus umum berupa sapogenin dan glikon yang terikat ikatan glikosidik. Selanjutnya, klasifikasi. Klasifikasinya itu adalah saponin,
steroid triterpenoid. Kemudian macam senyawa diosgenin, kemudian ginsenosida. Untuk kegunaan sebagai ekspektoran, imunostimulan, antiinflamasi. Kemudian biosintesis saponin berlangsung melalui jalur terpenoid dan unit isoprena, membentuk sapogenin steroid atau triterpenoid yang selanjutnya mengalami glikosilasi menjadi saponin aktif secara biologis. Kemudian reaksi dan identifikasi itu ada uji busa, kemudian uji hemolisis. Untuk analisis struktur ada IR, NMR, dan MS. Kemudian isolasi dengan ekstraksi dengan air atau alkohol, kemudian pemurnian dengan kromatografi. Untuk kesimpulan, alkaloid, glikosida, dan saponin merupakan metabolit sekunder tumbuhan yang memiliki struktur kimia dan aktivitas biologis yang berbeda. Alkaloid mengandung nitrogen dan bersifat basa. Glikosida tersusun atas glikon dan aglikon, sedangkan saponin merupakan glikosida dengan sifat seperti sabun. Ketiga golongan senyawa ini banyak dimanfaatkan dalam bidang farmasi karena memiliki aktivitas terapeutik penting dan dihasilkan melalui proses biosintesis spesifik di dalam tumbuhan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.